Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang bisa bersama lagi dalam pertemuan ibadah kita pada saat ini. Dalam pertemuan ibadah khusus berkaitan dengan memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan dalam pertemuan ibadah ini melalui sikap dan cara kita beribadah. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita berdoa, menyerahkan ibadah kita saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Biarlah kiranya ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita punya Tuhan bukan hanya Dia bangkit, tapi Dia naik ke sorga. Dan pada hari ini kita mau bersama-sama mau tinggikan Dia. Kita mau memuji Dia dan kita mengagungkan Dia. Kita menyembah Dia, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh karena anugerah-Mu kami ada sampai pada hari ini. Hanya oleh karena anugerah-Mu, Engkau melayakkan setiap kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Kau menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur dan terima kasih buat kesempatan ini di mana Tuhan anugerahkan bagi kami membaca merenungkan firman-Mu. Sebelumnya kami berdoa mohon tuntunan, bimbingan Roh Kudus, sehingga biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan tidak berlalu dengan sia-sia. Mari berfirman, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adapun yang menjadi pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Injil Lukas. Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya selalu ingatkan bagi jemaat GRI Eklesia Makassar, biasakan untuk membaca firman Tuhan dari Alkitab. Sekalipun membaca firman Tuhan dari handphone itu tidak dosa, tetapi supaya kita bisa terfokus dalam setiap pertemuan ibadah, biasakanlah baca firman Tuhan dari Alkitab. Saya baca, Bapak Ibu Saudara bisa ikut di Alkitab masing-masing. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Demikianlah firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke rumah dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, belajar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema perenungan kita saat ini ialah berkat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Berkat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang kita ketahui, sebagaimana yang kita tahu saat ini berkaitan dengan COVID-19, bahwa sesungguhnya apa yang sedang terjadi dan yang kita alami saat ini bukanlah pergumulan biasa, bukanlah masalah yang mudah. Ini pergumulan yang serius yang dialami oleh semua orang, oleh banyak orang. Walaupun sebagian orang atau 1-2 orang tertentu mencoba meresponinya dengan biasa-biasa saja, tapi bagi sebagian besar orang ini menjadi permasalahan yang serius. Itulah keadaan manusia pada umumnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita orang-orang percaya dalam mensikapi masalah yang terjadi saat ini? Biarlah ini menjadi perenungan yang serius dari masing-masing kita.
Terlepas dari itu, saya mau katakan bagi kita semua bahwa jawaban dari semua perenungan kita ada pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah hadir di dunia ini 2000 tahun yang lalu, yang telah mengalami penderitaan, mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, yang telah naik ke surga, yang saat ini kita sedang rayakan bersama. Saya berdoa biarlah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita sedang rayakan saat ini bukan hanya karena suatu kebiasaan kita. Berita baik, berita sukacita di balik masalah yang saat ini sedang kita alami ialah bahwa Yesus Kristus pergi atau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Berita ini seharusnya dapat menghapus semua kecemasan kita. Berita baik ini seharusnya dapat menghapus semua ketakutan kita, kekhawatiran kita, berkaitan dengan masalah yang saat ini sedang kita alami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks firman Tuhan yang baru saja kita baca mengisahkan tentang pengalaman terakhir yang mengagumkan, yang menakjubkan, yang dialami oleh para murid bersama dengan Tuhan Yesus. Yang menakjubkan, yang dialami oleh para murid bersama dengan Tuhan Yesus, saya katakan ini pengalaman yang menakjubkan, oleh karena mereka tiba-tiba menyaksikan pemandangan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Pengalaman itu merupakan pengalaman pertama dan sekaligus merupakan pengalaman terakhir, yaitu pengalaman menyaksikan Yesus Kristus tiba-tiba terangkat naik ke awan-awan. Saya mencoba untuk membayangkan kira-kira bagaimana perasaan kita jika saat itu kita ada di situ dan menyaksikan peristiwa itu. Mungkin sebagian kita akan berkata, wow, keren, luar biasa. Atau mungkin sebagian kita hanya bisa menatap dengan terheran-heran, tanpa bisa berkata apa-apa. Apapun reaksi para murid saat itu, yang pasti mereka adalah orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Perhatikan pembacaan kita tadi. Dalam pembacaan kita tadi, ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Itulah yang saya katakan tadi, apapun reaksi para murid saat itu, pada saat mereka menyaksikan peristiwa itu, yang pasti mereka adalah orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Artinya, sebelum Tuhan Yesus naik atau terangkat ke surga, Tuhan Yesus telah memberikan semua yang dibutuhkan, semua yang diperlukan oleh para murid untuk hidup mereka selanjutnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang berkat. Berkat itu ada dua. Yang pertama, berkat umum. Yang kedua, berkat khusus. Berkat umum itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal yang diperlukan, hal-hal yang dibutuhkan, hal-hal yang dicari, yang dikejar oleh manusia selama mereka hidup di dunia ini. Berkat umum itu dapat berupa hujan, matahari panas, kekayaan, keturunan, dan lain-lain. Memang Bapa di sorga telah menjanjikan semua itu juga bagi kita anak-anaknya. Tetapi saya mau katakan ini, jika kita menjadi Kristen hanya untuk berkat-berkat umum, saudara keliru. Karena hujan bukan hanya untuk orang Kristen, panas, matahari bukan hanya bagi orang Kristen, kekayaan, banyak uang bukan hanya bagi orang Kristen, keturunan bukan hanya bagi orang Kristen, dan lain-lain. Sekali lagi, karena itu jika saudara menjadi Kristen tujuannya hanya untuk berkat umum, saudara keliru. Saudara sedang melakukan satu kesalahan.
Yang kedua, berkat khusus. Berkat khusus adalah keselamatan, hidup yang kekal, sorga, dan itu tidak untuk semua orang, tetapi hanya untuk mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Alkitab dengan jelas berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Perhatikan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan jemaat Tuhan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain hanya ada di dalam Yesus Kristus. Demikian juga di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. 1 Yohanes 5 ayat 12 dikatakan demikian, barang siapa memiliki anak, Yesus Kristus, ia memiliki hidup atau hidup yang kekal, keselamatan. Barang siapa tidak memiliki anak atau Yesus Kristus, ia tidak memiliki hidup atau hidup yang kekal. Hanya orang-orang yang memiliki Yesus Kristus sajalah yang punya hidup yang kekal, atau yang memiliki hidup yang kekal, yang punya kepastian keselamatan. Karena itu betapa bodohnya mereka yang mau menukarkan Yesus Kristus dengan uang, yang mau menukarkan Yesus Kristus dengan jabatan, yang mau menukarkan Yesus Kristus dengan laki-laki atau dengan perempuan. Sangat disayangkan, ada begitu banyak orang Kristen yang karena pernikahannya meninggalkan Yesus, yang karena jabatannya meninggalkan Yesus, yang karena uang rela meninggalkan Yesus. Jikalau saudara orangnya, inilah saat yang tepat untuk saudara bertobat. Kesempatan selalu Tuhan berikan bagi setiap kita yang mau kembali kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terlepas dari semua yang sudah saya sampaikan tadi, saya tertarik atau saya sangat tertarik dengan sikap para murid saat atau setelah mereka diberkati oleh Tuhan. Dan ini akan kita perhatikan dengan serius. Oleh karena ini penting, ini harus menjadi sikap kita sebagai orang-orang percaya pada saat kita tahu bahwa kita adalah orang yang telah diberkati oleh Tuhan, atau kita saat kita menyadari bahwa kita hidup sampai saat ini karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Ini harus menjadi sikap setiap kita orang-orang percaya. Reaksi sikap para murid setelah mereka diberkati oleh Tuhan. Sikap yang pertama. Perhatikan pembacaan kita tadi. Ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Saya ulangi. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ini menjadi sikap pertama para murid setelah mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka sujud menyembah kepada Yesus. Para murid menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan yang telah memberkati mereka. Berkat Tuhan telah menjadikan mereka tersungkur, sujud, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sikap sujud tersungkur menunjukkan bahwa para murid menyadari siapa mereka dan siapa Tuhan mereka yang telah memberkati hidup mereka. Berbeda dengan banyak orang Kristen pada masa kini yang setelah atau yang saat diberkati oleh Tuhan malah sebaliknya menunjukkan sikap tidak hormat sama Tuhan. Setelah diberkati oleh Tuhan menjadi sombong, menjadi tinggi hati, mulai melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Hidupnya dalam dosa karena sudah banyak uang, pulang kerja atau pulang kantor sudah tidak langsung pulang ketemu istri dan anak. Karena sudah banyak uang, sudah tidak lagi makan di rumah bersama istri dan anak. Karena sudah banyak uang, tidak hanya tambah mobil dan rumah baru, tetapi juga tambah istri baru. Bagi saya, inilah sikap tidak tahu diri dari orang-orang yang telah Tuhan berkati, tetapi sebaliknya telah menunjukkan sikap tidak hormat sama Tuhan yang telah memberkati hidupnya.
Saya perhatikan ada banyak orang yang tadinya baik-baik saja, baik rumah tangganya, rajin beribadah, tetapi saat Tuhan berkati pekerjaannya, saat Tuhan berkati usahanya, hidupnya mulai berubah. Padahal sebelumnya dia baik-baik saja. Tetapi pada saat Tuhan mulai berkati usahanya, berkati pekerjaannya, hidupnya mulai berubah. Mulai melakukan hal-hal yang tadinya dia tidak pernah lakukan sebelumnya. Ya. Dia mulai hidup di dalam dosa. Mulai bersikap yang tidak hormat terhadap istrinya. Inilah yang sedang terjadi bagi kehidupan banyak orang Kristen pada masa kini. Sekali lagi, ini merupakan sikap yang tidak tahu diri dari banyak orang Kristen saat ini, yang telah diberkati oleh Tuhan, tetapi sedang menunjukkan sikap tidak hormat sama Tuhan dalam kehidupannya. Mulai melakukan banyak hal yang sebenarnya Tuhan sudah katakan itu tidak boleh dilakukan, karena sudah punya banyak uang. Mulai melakukan apa yang sebenarnya tidak boleh dia lakukan. Hidup di dalam dosa. Padahal Alkitab katakan, dosa tidak akan membuat seorang pun ada dalam kerajaan surga. Perhatikan dalam 1 Korintus pasal 6. Saya baca 1 Korintus pasal 6. Firman Tuhan sangat jelas. Ya, jangan sesat orang cabul. 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Jangan sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Penipu, pemabuk, pesina tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun apa yang sedang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen saat ini? Semua ini yang tadinya dia tidak pernah lakukan sebelumnya. Tetapi yang anehnya, setelah diberkati oleh Tuhan, dia mulai terlibat dalam perbuatan-perbuatan seperti ini. Padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukan itu. Dan ini perlu kita sadari. Jikalau saudara adalah orangnya saat ini, bertobatlah. Yesus mengasihi saudara. Kesempatan Tuhan sedang berikan kepada saudara untuk kembali kepada Tuhan, memperbaiki sikap dan cara hidupmu. Hal yang kedua, perhatikan pembacaan kita tadi. Sikap para murid setelah mereka diberkati oleh Tuhan. Pembacaan kita tadi dikatakan demikian. Kalimat selanjutnya dari ayat yang ke-52. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saya ulangi. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sikap para murid yang kedua, setelah mereka diberkati oleh Tuhan, mereka pulang dengan sangat bersukacita. Sekali lagi, mereka pulang dengan sangat bersukacita. Mereka menjadi orang yang sangat atau penuh dengan sukacita Tuhan. Artinya, hati mereka melimpah dengan ucapan syukur. Merasa puas dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Tahu berterima kasih sama Tuhan yang telah memberkati mereka. Berbeda dengan banyak orang Kristen pada saat ini, yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu bersyukur, yang tidak pernah merasa puas dengan setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Kalau saudara orangnya, sekali lagi saya katakan, inilah saat yang tepat untuk saudara bertobat. Ada banyak orang Kristen saat ini yang telah diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Bahkan saya mau katakan bahwa jikalau kita masih bisa hidup sampai saat ini, itu juga karena berkat Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Tetapi sangat disayangkan, ada banyak orang Kristen yang masih hidup sampai saat ini karena anugerah, yang karena masih hidup sampai saat ini karena berkat Tuhan, tetapi sedang menunjukkan sikap tidak hormat sama Tuhan, sedang menunjukkan sikap tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, tidak tahu berterima kasih sama Tuhan, tidak bisa merasa puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Akhirnya bertindak dan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak harus dia lakukan. Hal yang ketiga, sikap para murid
setelah mereka diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya ulangi, ayat 53. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Senantiasa, terus-menerus berada dalam bait Allah, atau semakin rajin beribadah, semakin rajin ke gereja, dan memuliakan Allah dalam hidupnya. Harusnya demikian. Pada saat seseorang menyadari bahwa semua yang ada padanya oleh karena Tuhan telah memberkati dia dalam pekerjaan, dalam usahanya, harusnya membuat dia semakin bergairah, seharusnya membuat dia makin bersemangat untuk mencari Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Bukan sebaliknya, semakin malas beribadah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengan baik, saya mau katakan ini. Berkat Tuhan akan membawa kita untuk semakin dekat sama Tuhan, bukan sebaliknya. Saya ulangi, berkat Tuhan akan membawa kita untuk semakin dekat sama Tuhan, bukan sebaliknya menjauh dari Tuhan. Dan saya mau katakan ini lagi, saat saudara mulai menjauh dari Tuhan, itulah titik awal dari kejatuhan. Itulah titik awal dari kehancuran hidupmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun saat ini yang sedang engkau miliki, yang telah membuat engkau menjauh dari Tuhan, hati-hati. Jikalau uang yang banyak yang sedang engkau miliki itu telah membuat engkau jauh dari Tuhan, jikalau apapun yang saat ini sedang membuat engkau jauh dari Tuhan, hati-hati. Bahkan bagi kita yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, jikalau aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan pelayanan kita telah membuat kita menjauh dari Tuhan, hati-hati dengan pelayanan kita. Sadarlah dan bertobatlah. Itu hal yang tepat yang harus kita lakukan saat ini. Jikalau semua itu ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih untuk firman-Mu yang kembali datang untuk mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami bersikap terhadap Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Kami orang-orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kami menyadari jikalau kami masih hidup sampai saat ini juga karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan. Karena itu tolonglah setiap kami, supaya kami bersikap dengan tepat, bersikap dengan benar terhadap Engkau Tuhan yang telah memberkati hidup kami. Ampuni kami, jikalau Engkau saat ini sedang mendapati kami bersikap yang tidak benar kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jadikan kami pelaku-pelaku firman, dan bukan sekedar mendengarnya. Demikian juga saat ini kami mau berdoa, menyerahkan pemerintahan Jokowi, amin, ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk presiden dan wakil presiden dengan para menteri. Tuhan, tolonglah mereka yang saat ini sedang bekerja keras untuk mengatasi COVID-19. Karuniakan kepada mereka hikmat, supaya dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi Bapak Presiden dan wakil dan semua para menteri, mereka selalu bertindak tepat untuk mengatasi COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa menyerahkan para medis juga ke dalam tangan Tuhan. Dokter dan semua perawat, Tuhan menyertai, menolong, memberkati. Karuniakan kepada mereka kekuatan kesehatan yang baik. Karuniakan kepada mereka hikmat. Dan Tuhan tolong mereka juga dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami berdoa supaya oleh kasih anugerah Tuhan, mereka juga tetap dalam keadaan baik-baik dan sehat. Saat ini juga kami mau berdoa menyerahkan penderita COVID-19 yang dalam perawatan. Kami berdoa Tuhan, jamah mereka, pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah oleh kasih anugerah Tuhan, mereka saat ini yang sedang mengalami penderitaan karena COVID-19 menjadi sembuh dan kembali lagi ke rumah di dalam kehidupan keluarga masing-masing mereka. Terima kasih Bapa. Berdoa dan menyerahkan juga jemaat ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap pribadi, keluarga, berdoa untuk kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Hamba berdoa supaya jemaat Tuhan senantiasa dalam keadaan baik-baik dan sehat. Demikian juga pekerjaan mereka. Hamba berdoa Tuhan hadir memberikan pertolongan bagi setiap jemaat Tuhan
yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam masalah pekerjaan berkaitan dengan dampak dari COVID-19. Tuhan hadir memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi setiap mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan ke dalam tangan Tuhan. Kami sebentar akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepadamu. Tuhan berkati setiap persembahan kami, dan biarlah itu dapat dipakai digunakan secara khusus dalam memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi sehubungan dengan dampak dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Semua kita yang percaya dan telah diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat suara kita dan kita mau katakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada saat ini. Kita bangkit berdiri sekarang dan kita berdoa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, menaikkan pujian dan syukur kami buat kasih dan anugerah-Mu. Tuhan telah memimpin dan memberkati kami dalam ibadah ini dari awal sampai kami akan mengakhirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagianmu kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada, dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.
Selamat